di mana R kecil ini itu besarnya lebih besar dari jari-jari gitu ya. Misalnya kalau jari-jarinya 10 cm, bisa jadi ini disuruh menentukan berapa kuat medan pada jarak 15 cm gitu. Jadi R kecil ini lebih besar dari R. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Bagaimana penerapan kuat medan pada plat sejajar ini dalam sebuah soal sederhana. Ini misalnya sebuah bola kecil bermuatan listrik 10 mikro berada di antara keping sejajar P dan Q gitu ya, dengan muatan yang berbeda jenis, di mana rapat muatannya itu 1,77 kali 10 pangkat minus 8 coulomb per meter persegi. Nah, jika G-nya 10 meter per sekon dan permitivitas udaranya 8,85 kali 10 minus 12 coulomb kuadrat per newton meter kuadrat, hitung berapa massa bola gitu ya. Jadi massa bola ini berapa? Nah, untuk itu kalian cari dulu berapa E-nya ya, berapa E-nya. E itu kan sigma per epsilon 0. Berarti ini karena dua pelatnya, sehingga E yang ada di sini di antara dua pelat itu adalah sigma per epsilon 0. Jadi kalau kita hitung itu besarnya 2000 Newton per Coulomb. Nah, lalu kalian terapkan kesetimbangan di sini. Nah, karena ini adalah platnya positif negatif, di sini ada bola, otomatis di sini akan ada gaya berat ya. Gaya berat itu adalah ke bawah. Kemudian di sini ada gaya Coulomb. Di mana besarnya gaya Coulomb itu adalah QE. Jadi supaya bola bermuatan ini setimbang di sini, maka gaya ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Ingat, muatan uji itu selalu positif gitu ya. Kalau ini positif, ini plat bawah positif, pasti gaya Coulombnya pasti ke atas dia. Nah, ke atas ditolak oleh plat bawah, ditarik oleh plat negatif kan gitu ya. Nah, sehingga QE itu sama dengan M kali G. Nah, dari sini kita akan dapat M-nya QE per G ya. Nah, dari situ kalian setelah hitung, itu hasilnya adalah 2 gram. Ini salah satu contoh penerapan hukum Gauss untuk menyelesaikan permasalahan plat sejajar gitu ya. Berikutnya, kita akan menentukan energi potensial listrik. Nah, perhatikan gambarnya di sini. Nah, kalian lihat di sini ada gambar. Gambar ini memperlihatkan sebuah muatan listrik positif Q aksen ya. Q aksen ini di dalam medan listrik homogen yang ditimbulkan oleh muatan listrik positif Q. Gitu. Q aksen ini akan dipindahkan dari titik A ke titik B dengan lintasan delta S. Nah, ini lintasannya seperti ini, delta S. Nah, untuk memindahkan muatan dari titik A ke B, ini diperlukan usaha yang kita sebut dengan W. Supaya lebih jelas, kita lihat sekarang gambarnya kita sederhanakan seperti ini untuk menentukan energi potensial listriknya. Nah, ini adalah muatan Q, nah, yang menimbulkan medan. Lalu ini ada muatan Q0 yang berada di titik 1. Kemudian ada muatan Q0 yang berada di titik 2. Jadi akan dipindahkan ya. Jadi muatan Q0 ini akan dipindahkan dari titik 1 menuju titik 2 sepanjang lintasan DR. Nah, untuk menentukan energi potensialnya, karena ini adalah merupakan usaha, maka bisa kita integral ya. Kita integral gaya Coulomb ini terhadap posisi. Jadi W ini sama dengan integral FDR cos theta gitu. Jadi FDR cos theta, di mana cos theta-nya ini adalah cos 0, jadi dia besarnya 1, sehingga integralnya menjadi integral FDR, di mana F ini gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu besarnya adalah K0 per R kuadrat gitu, sehingga hasilnya seperti ini.
Nah, kemudian K-Q0 kuadrat ini itu adalah sebuah konstanta. Jadi besarnya tetap. Ini bisa kita keluarkan dari integral. Nah, ini kita keluar K-Q0Q. Yang kita integral adalah posisinya ya. Dari posisinya 1/R dr. Dari posisi R1 ke R2 itu. Sehingga hasil integralnya itu adalah seperti ini. Jadi W12 itu negatif. K-Q0Q 1/R. Di mana batas integralnya dari R1 ke R2. Sehingga kita peroleh W12 itu min K-Q0Q 1/R2 min 1/R1. Ini yang kita sebut dengan delta EP. Itulah perubahan energi potensialnya, yaitu dari energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1. Sehingga ini hasilnya akan menjadi K-Q0Q 1/R2 min 1/R1. Nah, itu energi potensial listriknya. Jadi, energi potensial listrik itu merupakan usaha ya, yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari titik 1 ke titik 2 atau titik berikut. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang berdasarkan persamaan di atas, itu diketahui bahwa usaha ternyata tidak bergantung pada panjang lintasan yang ditempuh, tetapi hanya bergantung pada kedudukan awal dan akhir saja. Jadi medan gaya yang demikian, maka ini dinamakan dengan medan gaya konservatif. Jika muatan positif Q aksen ini semula pada jarak tak terhingga, besar muatan energi potensialnya menjadi 0. Dengan demikian, apabila muatan positif Q aksen dipindahkan dari tempat yang jauh tak terhingga ke suatu titik B, maka besar usahanya itu akan menjadi sama dengan energi potensialnya, yaitu K Q aksen per R. Oke, kita lanjutkan ya. Kita masuk ke sini. Sekarang kita masuk ke potensial listrik. Nah, potensial listrik ini adalah energi potensial tiap satu satuan muatan positif. Jadi potensial listrik ini termasuk besaran skalar dan secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Jadi P itu energi potensial dibagi Q, di mana energi potensial itu K Q aksen per R dibagi Q, sehingga tinggal V itulah Kq per R. Jadi potensial listrik itu sama dengan konstanta dikalikan muatan dibagi dengan jaraknya. Oke, berikutnya kita lanjutkan potensial listrik di sini ya. Nah, potensial listrik pada suatu titik karena pengaruh beberapa muatan listrik di sini merupakan jumlah aljabar dari masing-masing potensial listrik pada muatan. Jadi seperti ini ya. Jadi K, QI per RI. Jadi dari sigma I sampai ke N gitu. Nah ini sekarang bagaimana kita menentukan potensial listrik pada bola berongga itu ya. Jadi potensial listrik di sekitar atau di dalam bola konduktor bermuatan kita bisa dapat tentukan dengan cara menganggap muatan bola itu berada di pusat bola gitu ya. Selanjutnya potensial listrik di titik-titik pada suatu bola bermuatan seperti pada gambar ini dapat ditentukan melalui persamaan. Jadi misalkan ini kalau di A, berapakah VA? Berapakah potensial di A? Yaitu K, Q per R. Berapa potensial di B? Itu adalah sama, yaitu Kq per R. Jadi potensial di dalam bola itu akan sama dengan potensial di kulit bola. Sedangkan potensial di luar bola itu adalah Kq per R. R kecil ya, di mana R kecil ini lebih besar dari jari-jari. Nah, dari persamaan di atas dapat kita simpulkan bahwa potensial listrik di dalam bola itu sama dengan di permukaan bola. Ini ya. VA sama dengan VB, sedangkan VC-nya yang ini. Oke, berikutnya. Nah, ini. Sekarang kalian bisa lihat ya,
kuat medan listrik dan potensial listrik pada bola konduktor berongga. Kalian bisa lihat perbedaannya ya. Nah, kalau ini untuk medan ya, medan listrik pada bola konduktor berongga itu dari 0 sampai di sini ya. Di dalam bola itu E-nya 0. Kalian bisa lihat. Ya, E-nya 0. Nah, sedangkan untuk potensial itu di dalam bola sama dengan di kulit bola. Kalian bisa lihat nih grafiknya ya. Yang biru, kemudian ini yang merah. Jadi, di sini 0, kuat medan listrik di dalam bola konduktor berongga itu 0. Sedangkan untuk di luar bola, kalian bisa lihat. Nah, di sini maksimum. Jadi E maksimum ada di kulit bola. Kemudian semakin jauh dia mengecil. Nah, sedangkan untuk potensialnya itu di dalam bola sama dengan di kulit bola. Sehingga bidang ini disebut dengan bidang ekipotensial. Itu artinya potensialnya sama. Sedangkan di luar daripada bola konduktor ini, jadi maksimumnya juga sama di kulit bola, lalu dia makin jauh semakin mengecil. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Nah, potensial bagaimana sekarang untuk potensial listrik pada keping sejajar, gitu ya. Ini keping sejajar, itu dimana jarak antar plat itu D, ya. Terpisah pada jarak D, masing-masing ini diberi muatan positif Q dan negatif Q. Rapat muatan listriknya, sigma, ini didefinisikan sebagai muatan listrik per satuan luas. Jadi sigma itu Q per A. Nah, dari persamaan ini, dan kalian utak-atik sedikit, maka kalian akan peroleh nanti potensial listrik di antara kedua keping. Jadi di sini ya, di antara kedua keping, itu besarnya V sama dengan E kali R. Gitu ya. Nah, sedangkan di luar keping, nah jadi di luar keping, jadi di sini. Nah, misalkan di sini di C misalnya ya, jadi V-nya itu adalah E kali D. Nah, bagaimana persamaan ini bisa seperti ini? Silakan kalian lihat di buku panduan ya. Di buku panduan atau bisa kalian lihat di materi yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Oke, sampai di sini kalian bisa pahami apa yang tadi sudah Ibu jelaskan. Dan untuk melatih soal-soal, Ibu berikan untuk latihan kalian kerjakan di rumah. Untuk latihan itu tidak usah dikumpulkan, silakan dipelajari sebagai bahan untuk pemahaman kalian, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi listrik statis ini. Dan juga sebagai persiapan kalian nanti pada saat Ibu berikan ulangan harian. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Terima kasih.